Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa ma ba'du. Ikhwani wa haidha rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan bahasa Arab untuk pemula. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Kita insyaallah akan membahas ismul isyarah atau isim isyarat ya. Ismul isyarah itu dalam bahasa kita adalah kata tunjuk. Nah, kata tunjuk itu ada dua macam. Ada lil qarib, artinya yang kita tunjuk itu berdanya dekat dengan kita. Ada lil ba'id, yaitu kata tunjuk untuk jarak jauh. Nah, jadi lil qarib itu maksudnya adalah menunjukkan sesuatu yang dekat. Nanti artinya adalah ini gitu ya. Ada ini. Kemudian kalau lil ba'id di jauh itu gitu. Jadi barangnya ini dan itu. Nah, masing-masing nanti ada muzakkar dan muannas. Jadi kalau ismul isyarah lil qarib dan itu muzakkar, itu menggunakan kalau mufrad itu hadza, kemudian kalau tasniyah itu hadzani, kalau jamak itu haulai. Jadi untuk kata tunjuk dalam bahasa Arab itu selain dibedakan antara muzakkar dan muannas, laki dan perempuan, juga dibedakan bendanya itu satu, dua atau jamak. Nah, seperti yang sudah kita pelajari ya, setiap isim itu memiliki dari segi jumlah memiliki tiga macam. Ada mufrad, ada tasniyah atau ganda dan jamak. Jadi untuk ismul isyarah lil qarib muzakkar, jadi kata tunjuk dekat dan untuk muzakkar itu adalah hadza, hadzani dan haulai. Kemudian yang muannas itu juga sama, yang mufrad itu hadhihi, kemudian yang tasniyah itu adalah hatani, kemudian yang jamak ada haulai. Jadi seperti yang muzakkar tadi ada mufrad, ada tasniyah dan ada jamak. Itu yang lil qarib. Kemudian yang kedua ismul isyarah lil ba'id atau kata tunjuk untuk jarak jauh, ada muzakkar dan muannas. Jadi ismul isyarah lil ba'id dan itu muzakkar, mufradnya adalah dzalika, tasniyahnya ada dzanika, kemudian jamaknya ulaika. Kita sering dengar ulaika dengan haulai kan? Jadi kalau haulai itu jamak dari hadza atau hadhihi, kalau ulaika nanti jamak dari dzalika dan tilka. Nah, kemudian yang muannas itu yang mufrad itu tilka, kemudian yang tasniyah itu ada tanika, kemudian yang jamak ada ulaika. Nanti inilah pembagian atau ismul isyarah lil qarib itu berarti ada hadza, hadhihi, hadzani, hatani dan haulai. Karena muzakkar muannas nanti sama ya jamaknya haulai. Yang lil ba'id berarti ada dzalika, tilka, dzanika, tanika dan ulaika. Nah, bentuk isim isyarah ini digunakan untuk semua jenis isim, baik isim yang berakal atau isim yang tidak berakal. Contoh, hadza kitabun, artinya ini pulpen. Hadhihi madrasatun, ini sekolah. Nah, kita lihat hadza kitabun, hadhihi madrasatun, keduanya kan ghairul aqil. Ya, keduanya itu tidak berakal. Kemudian contoh lain ada hadza talibun, ini pelajar laki-laki. Hadhihi talibatun, ini pelajar perempuan. Dari dua contoh ini merupakan lil aqil, kan berakal. Oke. Kita contoh lain yang lil ba'id, dzalika filun, itu gajah. Tilka dajajatun, itu ayam betina. Keduanya ghairul aqil. Nah, contoh yang aqil, dzalika muslimun, itu seorang muslim. Tilka muslimatun, itu seorang muslimah. Nah, ini keduanya adalah lil aqil. Nah, coba lihat kita jamaknya ya. Ini coba diperhatikan. Untuk ghairul aqil, hadza dan hadhihi itu nanti kalaupun dijamakkan,
Karena status jamak ghairul aqil, ingat ya, status jamak ghairul aqil adalah sama dengan mufrad muannats. Mufrad muannats. Maka kalau kitabun itu pakai hadza kitabun karena muzakkar. Tapi kalau dijamakkan kutubun itu menjadi hadhihi nanti. Karena status kutubun itu sama dengan mufrad muannats. Hadhihi kutubun. Yang madrasatun karena non akil tadi ghairul akil, maka hadhihi madarisu karena jamak dari madrasatun. Nah, sedangkan yang akil karena hadza talibun, jamak dari talib adalah tullabun. Nah, hadza itu jamaknya karena lil akil adalah haulai. Jadi haulai itu adalah jamak khusus lil akil. Mu'annats pun sama, talibatun jamaknya talibatun. Maka jamak dari hadhihi adalah haulai. Oke ya. Kemudian yang ghairul aqil, yang lil ba'id. Kalau yang tadi zalika filun. Kalau jamaknya filun adalah afyal, maka menjadi apa? Tilka afyalun. Jadi tilka karena statusnya adalah mufrad mu'annats. Tilka dajajatun. Itu. Kemudian yang keempat, zalika muslimun dan tilka muslimatun dijamakkan menjadi ulaika muslimuna dan ulaika muslimatun. Oke, yang perlu diingat gini. Isim jamak yang tidak berakal, jamaknya adalah statusnya itu sama dengan mufrad muannats. Jadi bayangkan yang jamak itu adalah sama dengan mufrad muannats. Oke, selanjutnya yang perlu diingat, perbedaan isim yang didahului alif lam dan tidak. Ini yang sudah kita bahas di pendahuluan. Jadi silahkan yang belum paham nanti bisa kembali ke pendahuluan sebelum pelajaran 1 ya. Jadi perbedaannya gini, kalau kitabun, nggak ada alnya, maka itu diakhiri dengan tanwin un. Nah, kalau diawali al, maka berubah menjadi apa? Al-kitabu. Ini jadi, kalau sudah diawali al, maka tidak boleh ada tanwin di belakangnya. Oke. Jadi, yang awalnya un berubah menjadi u, itu kalau ada al. Kenapa ini penting dalam ismul isyarah? Karena akan berpengaruh ketika didahului dengan isim isyarah, baik lil qarib atau lil ba'id. Contoh, kalau saya katakan hadza kitabun, artinya ini sebuah kitab. Kalau hadzal kitabu, itu artinya kitab ini. Jadi, yang hadza kitabun itu sudah menjadi kalimat yang sempurna. Ini sebuah kitab. Tapi kalau saya kasih al menjadi hadzal kitabu, itu menjadi kalimat yang belum sempurna. Karena harus ada keterangan, kitab ini ngapain gitu. Kalau ini sebuah kitab selesai, tapi kalau kitab ini ngapain? Makanya untuk menjadi sempurna, misalnya ditambah dengan keterangan jadidun. Hadzal kitabu jadidun, artinya menjadi kitab ini baru. Lah ini pola ini berlaku untuk semua isim isyarah. Mau dzalika, mau tanika, mau hadhihi, hadzani dan ulaika dan seterusnya. Jadi harus diingat hadza, hadhihi, dzalika, tilka dan yang lainnya. Untuk menjadi kalimat sempurna jangan diberikan al untuk isim berikutnya. Oke. Kemudian silahkan di sini ada latihan nanti dikerjakan seperti biasa, dikumpulkan nanti ya. Berikanlah isim isyarah pada kata-kata berikut dengan tepat dan terjemahkan dengan benar. Jadi tugasnya 2 ya. Yang pertama, misalnya masajidu itu kasih isyarah lil qarib yang tepat untuk masajidu itu apa? Nanti ditulis ya, misalkan kalau yang cocok misalkan hadza ya hadza masajidu gitu. Nah, artinya itu apa? Gitu. Ini masjid misalkan. Nah, gitu. Silakan ditulis dan diselesaikan. Nah, ada kolom ketiga asatidatu itu. Asatidatu yang ini. Yang ini ke bawah
itu saya kasih kebebasan. Silahkan dipilih, mau lil qarib boleh, lil ba'id juga boleh. Hadza dan kawan-kawannya boleh, tilka, zalika dan kawan-kawannya boleh. Yang penting tepat. Oke ya. Sampai di sini semoga dipahami. Yang belum paham nanti bisa ditanyakan di kolom komentar atau lewat Jabri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.